I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada 1 Januari 1772. Ibunya bernama Hamatun, sementara ayahnya Khatib Bayanuddin Syahab adalah ulama yang berasal dari Sungai Rimbang. Muhammad Syahab kemudian memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malimbasa, dan Tuanku Imam. Kemudian Tuanku Nan Receh Kamang Agam, salah satu pemimpin dari Harimau Nan Salapan, menunjukkannya sebagai imam bagi kaum Padri di Bonjol. Inilah yang membuat nama Muhammad Syahab akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Keterlibatan Tuanku Imam Bonjol di perang Padri perseteruan kaum Padri, yaitu para ulama dengan kaum adat dalam penerapan agama Islam di bumi Minang, sempat menimbulkan perpecahan. Perpecahan ini begitu serius dengan pembahasan mengenai ritual adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada tahun 1083, Haji Miskin, Haji Sumaning, dan Haji Pio Bangingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Perseteruan membawa penyerangan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman pada tahun 1815 dengan pecahnya pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Kekuatan kaum Padri membuat sang kaum adat bersekutu dengan Belanda dan dimulailah campur tangan sekutu pada peperangan ini. Sebagai imbalan, Belanda meminta beberapa daerah untuk diberikan sebagai daerah kekuasaan mereka. Gubernur Jenderal Johannes van de Bos kemudian membuat teknik dengan mengadakan perjanjian masang pada tahun 1824 dengan Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Namun kemudian perang berubah di mana kaum adat dan kaum Padri bersatu dengan dibuatnya plakat Puncak Pato Tabek Patah. Mereka bersatu untuk melawan Belanda karena kenyataan bahwa keberadaan penjajah justru menyengsarakan rakyat Minangkabau. Penyempungan terhadap Tuanku Imam Bonjol berlangsung sangat lama hingga membutuhkan pasukan dari Batavia. Pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerah dengan syarat agar sang anak Nat Ali Sultan Cahniago diangkat sebagai penjabat kolonial Belanda. Akhir hayat Tuanku Imam Bonjol. Melansir dari laman Kemendikbud, Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah pada 25 Oktober 1837 dan diasingkan ke Cianjur. Setelah itu Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Ambon pada tahun 1839 dan kemudian di Minahasa hingga akhir hayatnya. Tuanku Imam Bonjol meninggal pada 8 November 1864 dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di